Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Ya pemirsa, sejak pandemi COVID-19, banyak bidang yang terdampak. Namun, bidang perekonomian di Kuburaya tergolong masih stabil. Hal ini berdasarkan data yang dikeluarkan BPS yang dipaparkan oleh Sekda Kuburaya Yusran Anizam. Bahkan, Yusran menerangkan angka kemiskinan selama pandemi turun. Jika daerah lain perekonomian menurun drastis saat pandemi, namun di Kabupaten Kuburaya sejak awal tidak terlalu berdampak khususnya di bidang ekonomi. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya, Yusran Anizam menjelaskan, jika perekonomian relatif stabil, bahkan rilis BPS 2020, angka kemiskinan juga alami penurunan. Kabupaten Kuburaya masih bisa terkendali, inflasi juga masih relatif stabil, Pak. Bahkan di tahun 2020 rilis dari BPS di tengah resesi ekonomi, justru di Kabupaten Kuburaya bisa menurunkan angka kemiskinan, Pak. Yang sebelumnya di Kalbar kita selalu di urutan kedua terkait dengan persentase angka kemiskinan, kita kalah dengan Kabupaten Sanggau. Nah, untuk 2020 kita bisa nomor 1 di Kalbar, Pak, terkait dengan tingkat kemiskinan. Yusran menambahkan jika pemulihan ekonomi juga turut dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Kuburaya dan menekan angka kemiskinan. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Serbuan vaksinasi COVID-19 di Kalimantan Barat terus ditingkatkan capaiannya oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Dari hasil vaksinasi dosis 1 di 2 kota, yakni Pontianak dan Singkawang, capaian vaksinasinya sudah di atas angka 40%, sehingga sangat mempengaruhi level PPKM. Capaian serbuan vaksinasi COVID-19 terus ditingkatkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Dari data pertanggal 23 Oktober 2021, untuk vaksinasi dosis 1 di Kalimantan Barat sudah mencapai 1.428.992 orang atau 36,90% dari total target 3.872.473 orang. Sedangkan untuk vaksinasi dosis kedua sudah mencapai 799.122 orang atau 20,68%. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Harrison mengatakan, untuk Kota Pontianak saat ini, capaian serbuan vaksinasi COVID-19-nya sudah mencapai 63,76% untuk dosis 1 dan untuk dosis 2, capaian vaksinasinya sudah mencapai 46,41%. Khusus untuk Kota Pontianak itu sudah mencapai 63,76% atau 301.612 orang yang divaksin 1. Kemudian untuk vaksinasi 2-nya sudah 46,41% atau sebanyak 219.571 orang. Ya. Ada 2 kota, Kota Pontianak dan Kota Singkawang yang sebenarnya sudah mencapai vaksinasi 1 lebih dari 40%. Ya. Capaian 40% ini penting karena nanti akan mempengaruhi level pelaksanaan PPKM. Menurut saya sih penting vaksin untuk kita, soalnya karena corona ini kan penyakit sangat berbahaya, virusnya sangat berbahaya ya. Jadi masyarakat tuh harus wajib pakai vaksin untuk mencegah penyebaran virus corona juga. Harrison menambahkan, ada 2 wilayah di Kalimantan Barat, yakni Kota Pontianak dan Kota Singkawang, yang capaian vaksinasi mereka sudah mencapai angka di atas 40%. Hal ini sangat penting karena akan berpengaruh terhadap penerapan level PPKM mereka. Dari Pontianak, Berlian Pasore, iNews melaporkan. Vaksin Pfizer yang sebelumnya hanya dialokasikan untuk di wilayah tertentu saja, kini dapat diberikan kepada masyarakat, baik di sentra serbuan vaksinasi COVID-19 ataupun di puskesmas tiap kabupaten kota di Kalimantan Barat. Dengan serbuan vaksinasi COVID-19 yang terus digencarkan, diharapkan herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus COVID-19 dapat segera tercapai. Selain vaksin Sinovac dan Moderna, vaksin jenis Pfizer juga diberikan kepada masyarakat. Saat ini, vaksin Pfizer bisa didapatkan masyarakat tidak hanya di sentra serbuan vaksinasi COVID-19, namun juga di puskesmas kabupaten kota. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harrison mengatakan,
Vaksin Pfizer memang memerlukan perlakuan khusus dalam menyimpannya. Jika penyimpanan dilakukan di puskesmas, harus dipergunakan secepatnya, karena jika lebih dari 1 bulan, maka vaksin akan rusak. Ya, kalau Pfizer itu kan sekarang kalau untuk kota Pontianak bisa di puskesmas ya. Kemudian di kabupaten kota lain juga bisa ke puskesmas ya. Dan kalau di pelaksanaan provinsi Polri TNI ini itu kita lakukan di sentra-sentra ini kita sediakan Pfizer ya. Sebab sekarang yang masuk ke Kalimantan Barat ini adalah vaksin-vaksin Pfizer ya, vaksin-vaksin Pfizer dan walaupun nanti suhu penyimpanan harus di suhu 60 sampai 80 minus derajat Celcius, tapi untuk di puskesmas dia bisa disimpan di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius, tetapi hanya bisa bertahan 1 bulan ya. Jadi kalau sudah ke puskesmas 1 bulan itu Pfizer itu harus habis. Dengan serbuan vaksinasi COVID-19 ini, diharapkan herd immunity atau kekebalan kelompok, khususnya di Kalimantan Barat, dapat segera tercapai, sehingga bisa terbebas dari pandemi COVID-19. Dari Pontianak, Berlian Pasore iNews melaporkan. Penggunaan tabung oksigen menghemat anggaran 25%. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetap di iNews Kalimantan Barat.